Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Lapak limbah plastik terbakar, pemilik syok. Balita 4 tahun dianiaya ibu tiri. Diduga mencuri mesin pemotong kayu, pelaku dihakimi massa. Asap tebal membumbung tinggi di lapak limbah plastik yang terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Tidak hanya itu, pemilik lapak syok saat api melalap seluruh bagian lapak limbah plastik. Diduga api berasal dari putung rokok yang dibuang ke area limbah dan dengan cepat membesar serta merembet ke lapak limbah lainnya. Pemadam terkendala banyak warga yang menonton, namun hal ini bisa segera diatasi oleh petugas. Petugas damkar mengatakan yang terbakar adalah lapak limbah plastik yang diduga api berasal dari puntung rokok. Penyebab menurut saksi mata langsung pelapor ada api di sisi lapak cukup besar pertama dia melihat. Namun untuk asal apinya dari mana dia perkirakan dari puntung rokok. Total ada berapa unit itu? Total keseluruhan ada 7 unit. 7 unit. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian pemilik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Balita berusia 4 tahun di Babakan, Kota Tangerang menjadi korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan ibu tirinya. Korban mengalami luka di sekujur tubuhnya, seperti luka lebam akibat hantaman benda tumpul dan luka cakar di wajah. Korban diketahui baru 1 bulan tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama ayah kandung dan ibu tirinya bernama Renias Vervinata. Sebelum pindah, korban juga diduga sudah mendapatkan penganiayaan. Keluarga ini pun tidak melapor ke pengurus lingkungan. Kecurigaan adanya penganiayaan ini diketahui oleh pemilik kontrakan sehingga warga mendobrak pintu kontrakan. Dan pindah itu tidak ada laporan ke ketua lingkungan, ya. Jadi belum lapor diri ke ketua RT baru itu. Nah, tembusan dari pemilik kontrakan barulah kita bergerak ke situ. Keadaannya sudah luka-luka sekujur tubuh. Untuk sementara korban dititipkan ke rumah perlindungan anak. Setelah mendapat penanganan, kondisi korban sudah membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Diduga kekerasan tersebut terjadi akibat faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi antara pelaku dengan sang suami. Ke sini untuk bertemu dengan orang tua korban. Nah, ini langkah cepat yang kami lakukan agar penyelesaian ini bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk kondisi selama Sejauh ini kondisinya dibanding dengan kemarin, hari ini sudah lebih baik, ya sudah bisa diajak bicara. Karena kemarin begitu diambil dievakuasi, kita langsung bawa ke rumah sakit, ya diambil tindakan medis. Terus kemudian rencananya nanti ke depannya kita akan dampingi psikolog karena dari psikisnya memang kita belum ambil tindakan lebih lanjut. Sedangkan pelaku saat ini sudah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seorang konsumen di salah satu minimarket yang berada di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, kehilangan ponsel yang tertinggal di mesin ATM. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang mengambil ponsel tersebut juga merupakan konsumen minimarket. Kejadian bermula saat korban melakukan transaksi dengan menggunakan mesin ATM yang berada di dalam minimarket. Diduga lupa ponsel korban tertinggal di atas mesin ATM. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh konsumen minimarket lainnya yang juga datang ke mesin ATM tersebut. Melihat sebuah ponsel yang tertinggal di mesin ATM, pelaku langsung mengambil ponsel tersebut lalu pergi keluar minimarket.
Korban sadar ketika akan membayar ke kasir bahwa ponselnya tertinggal. Namun apa daya, ponselnya sudah raib di bawah pelaku. Sarung, pakai kaos hitam, badannya lumayan gemuk gempal gitu ya. Terusnya rambutnya botak cepak. Laki-laki ya. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak minimarket menghimbau untuk pelaku pencurian agar segera mengembalikan ponsel tersebut ke pemiliknya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Seorang warga yang diduga baru saja mencuri dihakimi warga di Desa Sukasenang, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Aksi main hakim sendiri ini sebagai bentuk kekesalan warga karena wilayahnya sering terjadi pencurian. Warga pun sempat curiga terhadap orang asing yang terlihat lalu lalang di kampung mereka. Warga mengejar terduga pelaku, namun kedatangan warga membuat pelaku panik dan berusaha kabur dan meninggalkan mesin pemotong kayu yang dibawanya. Beberapa warga yang emosi sempat memukul. Beruntung warga yang lain berusaha melindungi agar pelaku tidak dihakimi warga. Kejadian warga menangkap seorang yang diduga mencuri mesin pemotong kayu. Kejadian tersebut terjadi di Kampung Cibugang, Desa Pecangpari, Kecamatan Cigeblong. Untuk pelaku sendiri saat ini ada di mana nih, Pak? Dan untuk menghindari amukan massa, pelaku sekarang ada di Polsek Cijaku. Untuk menghindari amukan massa, pelaku langsung dibawa ke Polsek Cijaku untuk dimintai keterangan. Ariel Maranus dan Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Lebak.